Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita dan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anakku, keluargaku, dan semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita bersama-sama akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dengan pujian Tiada yang seperti Engkau. Setelah itu kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama keluarga dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami beribadah menyembah Engkau. Kami bersyukur
Tuhan masih memberikan napas kehidupan kuat sehat kepada kami. Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau menyediakan berkat yang double, berkat yang ganda, baik berkat di dunia sampai di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya, sehingga firman Tuhan pagi ini boleh menjadi pondasi iman kami, menjadi kekuatan iman kami, dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya 16 sampai 18, dan nanti dilanjutkan 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 1 Korintus pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah pandangannya diarahkan pada hidup yang kekal. Saya ulangi, tema renungan pagi hari ini, pandangannya diarahkan pada hidup yang kekal. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi malam saya mencoba yaitu nge-share di grup GUP Gawok mengenai peristiwa yang terjadi di Italia yang ada hubungannya munculnya atau pengaruh akibat dari virus corona yang ada di sana. Ada seorang anak yang menanyakan kepada kakaknya, yaitu bertanya tentang ibunya atau mamahnya. Bertanya, sekarang di mana ibu saya atau mamah? Karena ibunya kena virus corona dan meninggal. Anak yang masih polos ini tidak mengerti apa-apa. Lalu tanya kepada kakaknya, kakaknya menjawab bahwa ibunya pergi ke langit. Lalu anak yang polos, anak yang kecil ini berusaha untuk melihat ke langit bersama kakaknya
dan memanggil-manggil nama atau mamahnya, berpikir bahwa mamahnya hanya pergi biasa, pergi ke langit, dan berpikir bahwa mamahnya akan kembali lagi seperti sedia kala. Sepertinya tidak terjadi sesuatu yang akan membuat anak ini kehilangan selamanya. Dalam hal ini kakaknya sudah mengerti, menangis terseduh-seduh karena kehilangan mamahnya dan melihat adiknya yang terus memanggil-manggil mamahnya tersebut. Dalam hal ini, Bapak Saudara, kita melihat bahwa apa yang sekarang ini sedang kita banggakan, yang saat ini sedang kita idolakan, yang saat ini kita anggap sesuatu itu adalah yang paling berharga, yang paling membanggakan, dan mungkin itu sesuatu yang dianggap jaminan kehidupan dan kebahagiaan. Tapi dengan munculnya wabah virus corona ini, ternyata kita disadarkan kesehatan kita, kekuatan kita, bahkan nyawa kita tidak bisa kita pertahankan ketika virus corona menyerang dalam kehidupan kita. Contoh banyak, baik di negeri kita maupun di negara yang lain. Dalam hal ini baik pemerintah, baik itu instansi terkait tertentu, perusahaan-perusahaan, pengusaha berusaha untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengatasi adanya wabah virus corona ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, dan tidak peduli mengenai tenaga yang harus dikorbankan. Para medis, para dokter, para relawan bekerja dengan sekuat tenaga demi nyawa, demi kehidupan sesama umat manusia. Namun kita tahu bahwa tidak semuanya bisa terselamatkan. Berarti ini merupakan satu petunjuk, peringatan buat kita. Apa yang sekarang ini kita banggakan, yang kita anggap sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang kelihatannya mahal harganya, yang sifatnya yang kelihatan, kita diingatkan semuanya itu adalah sementara, dan suatu saat semuanya akan sirna. Oleh karena itu, pagi hari ini kita melihat dari firman Tuhan, Rasul Paulus berani mengatakan supaya setiap orang Kristen, setiap orang yang mengaku dirinya adalah orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, supaya meneladani, mencontoh Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus berani mengatakan supaya setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan mencontoh dirinya, mencontoh kehidupannya? Karena Rasul Paulus memiliki kehidupan yang beda dengan orang-orang yang lainnya. Apa bedanya? Kita lihat yang pertama, kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-16 tadi. Di sini Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Di sini Rasul Paulus memiliki hidup yang beda dengan orang pada umumnya. Apa itu? Manusia rohnya tetap semangat. Manusia rohnya tetap semangat. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam firman Tuhan, Paulus pun memberikan nasihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Ayat ini mengatakan, Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya manusia rohaninya, manusia rohnya tetap menyala-nyala. Semangat bukan hanya lahiriahnya, bukan hanya badannya, tetapi roh. Kenapa, saudara? Karena dari dalam inilah, semangat dari roh inilah yang akan membuat orang senantiasa kuat di dalam Tuhan, tetap ada antusias, ingin terus hidup dekat dengan Tuhan. Paulus menyadari dalam hidup ini, baik keadaan tubuh yang dimilikinya, baik kepandaian yang dimilikinya, baik talenta yang dimilikinya, baik harta kekayaan yang dimilikinya, baik jabatan yang dimilikinya, suatu saat semuanya akan berubah, suatu saat semuanya akan sirna. Tetapi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang rohnya menyala-nyala, tetap semangat, antusias, percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, Dia yang menjamin kehidupannya di bumi sampai di surga, maka orang itu tetap punya semangat tinggi untuk mengikut kepada Tuhan. Sadar tubuh ini suatu saat akan berubah, akan hilang kekuatannya, akan merosot kekuatannya. Tetapi orang yang punya pengharapan, orang yang punya iman, orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, dan orang itu dengan pengharapannya, dengan imannya akan mendapat sesuatu yang terbaik, yang kekal, yang mulia. Pandangannya diarahkan kepada yang tidak kelihatan, yaitu hidup kekal di surga. Maka apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan fisik ini, orang itu akan tetap semangat di dalam ikut kepada Tuhan. Itu terjadi kalau roh kita terus menerus menyala-nyala di dalam Kristus Tuhan. Yang kedua, teladan dari Paulus adalah melayani dengan penuh semangat. Melayani dengan penuh semangat. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, ayat ini mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada
penderitaan kami. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat tadi, dan kita lihat ayat yang ke-11 sampai ayat 13, ayat ini mengatakan demikian. 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan bagaimana Paulus dalam hidupnya setelah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Paulus sangat percaya bahwa tidak ada yang lain di bawah bumi, di bawah langit, di atas bumi ini. Hanya ada satu nama yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna, yaitu Kristus Tuhan. Sehingga hidupnya secara full, penuh diserahkan kepada Tuhan untuk mengabdi, untuk melayani. Sehingga Paulus tidak lemah, tidak pusing dengan keadaan dirinya. Dia katakan dia lapar, dia haus, dia tidak berpakaian yang bagus seperti orang lain, dia dianiaya, dia difitnah, dia menderita, dihina. Tetapi Paulus katakan semuanya tidak membuat dia lemah, tetapi tetap semangat di dalam pengikutannya kepada Kristus, tetap semangat, antusias di dalam pelayanannya, tidak mundur, tidak mengurangi, tidak lari dari panggilan, tapi tetap maju, semakin maju apapun yang terjadi. Karena Paulus tahu bahwa di balik semuanya ada berkat, kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan. Kita juga bisa melihat di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya 21 dan 22. Ini komitmen Rasul Paulus dalam hidupnya. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Inilah satu keputusan, satu komitmen yang tidak mudah, yang tidak gampang, yang Paulus sampaikan kepada umat, kepada jemaat. Paulus mengatakan bahwa hidup bagiku Kristus. Kalau aku masih hidup, aku harus bekerja, melayani, mengabdi dengan segenap hati, segenap kekuatan kehidupan ini. Dan nanti kalau aku sudah waktunya dipanggil Tuhan, aku mati, itu adalah keuntungan yang aku dapatkan. Apakah saudara, Bapak Ibu semuanya mau mengambil keputusan seperti Paulus?
Apakah kita punya komitmen seperti Paulus? Hidup bagiku Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Artinya dengan keadaan bagaimanapun, dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pengabdian, pelayanan harus berjalan. Karena di balik semua pengabdian, pelayanan, pengorbanan, penderitaan, di balik itu ada kemuliaan yang besar yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Teladan yang ketiga yang bisa kita ambil dari Rasul Paulus adalah setia sampai garis akhir. Kita kembali di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini membuktikan bahwa Paulus tidak terpancang dengan keadaan tubuh, dengan keadaan fisik yang semakin berubah, semakin merosot, tidak terpancang dengan keadaan ekonomi, dengan keuangan, dengan pekerjaan. Kenapa demikian? Karena pandangan hidup Paulus tidak bergantung kepada perkara yang kelihatan, tidak sebatas apa yang sifatnya materi, tetapi Paulus lebih menekankan dan menomorsatukan pandangan hidupnya adalah perkara yang tidak kelihatan, yaitu hidup kekal bersama Kristus Tuhan di surga selama-lamanya. Kita bisa melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Ayat ini mengatakan, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus mengerti, Paulus mengakui bahwa hidupnya tidak lama lagi akan berakhir, bukan karena sakit penyakit, tetapi karena penderitaan, aniaya, karena Injil, karena pengabdiannya, karena imannya, karena pelayanannya. Tetapi Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya Paulus tidak peduli dengan keadaan fisiknya, tubuhnya, penderitaannya, keadaan keuangannya, ekonominya, tidak peduli, tetapi Paulus tetap percaya dan lebih mengutamakan, yaitu hidup
yang tidak kelihatan tetapi kekal, yang penuh kemuliaan. Sehingga Paulus tetap berjuang, bertahan dalam iman, dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai akhir kehidupannya. Kenapa? Karena pandangannya dia arahkan kepada upah yang kekal di surga. Kita bisa melihat satu contoh lagi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ini contoh dari tokoh orang beriman yang bernama Musa. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya 24 sampai 26. Ayat ini mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu serta saudara sekalian, apa yang menjadi kebanggaan kita dalam hidup ini? Tubuh kita yang gagah perkasa, tubuh kita yang dianggap ideal, cantik, jabatan yang kita miliki, posisi yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki seperti rumah, mobil, tanah, atau apapun, emas, perak. Ingat, semua apa yang kita miliki, semua apa yang kita banggakan, yang sifatnya yang kelihatan dengan mata, yang sifatnya materi, yang sifatnya duniawi ini, suatu saat semuanya akan sirna, semuanya tidak akan berguna lagi tanpa kita memiliki pandangan iman atau hidup kepada perkara yang kekal. Oleh karena itu pagi hari ini kita melihat dari contoh tokoh-tokoh iman, terutama Rasul Paulus ini, saudara. Mari kita punya komitmen, kita punya keputusan berdasarkan firman Tuhan. Jangan lengah, jangan lemah, jangan mau ditipu oleh kuasa iblis. Biarlah kita semua memperhatikan firman Tuhan, percaya Tuhan, taat firman-Nya, dan mari kita punya pandangan, hati kita, iman kita, hidup kita arahkan kepada hidup yang kekal, sehingga manusia roh kita tetap semangat dan menyala-nyala, supaya kita tetap melayani dengan penuh semangat, dan supaya kita ikut Tuhan, percaya Tuhan, melayani, setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu,
kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala ilah. Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau yang menjamin hidup kami di bumi sampai di surga. Hati kami, iman kami, hidup kami arahkan kepada Engkau. Pandangan kami arahkan kepada upah yang kekal, yaitu kehidupan di surga yang kekal bersama Engkau, yang penuh kemuliaan untuk selama-lamanya. Tuhan memberi kekuatan kepada kami, Tuhan memberikan kemenangan kepada kami, Tuhan terus menuntun kami, memberkati kami di bumi sampai di surga. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur untuk berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.